Om Swastiastu. Om Mawi Namo Astu Namo Sidem Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton tiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten ini, saya akan melanjutkan kembali tentang mengenali diri sejati kita dengan mencari kebenaran diri dalam tubuh ini, di mana dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dan memberikan sedikit tuntunan, yaitu bagaimana cara mempelajari diri untuk mengenali diri sejati, mencari suatu kebenaran hidup ini. Bila mana kita ingin mendekati diri pada Yang Maha Suci, kita harus belajar dengan kesucian itu sendiri, dengan cara mempelajari kebenaran tentang diri kita ini. Di dalam teks Saramus Cahyo menyebutkan, sesungguhnya penjelmaan sebagai manusia ini adalah sesuatu yang utama, karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan, yaitu dengan jalan berbuat baik. Inilah keuntungan kita menjelma sebagai manusia. Keuntungan kita lahir sebagai manusia adalah suatu proses penerusan kelahiran kehidupan yang sebelumnya, yang harus kita terima sebagai takdir untuk membayar utang karma dalam kehidupan ini, dengan berusaha dan belajar berbuat kebenaran untuk menjadi nasib yang baik. Takdir adalah kumpulan data-data yang melekat pada diri dan jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita ini. Nah, yang dimaksud dengan nasib di sini, nasib adalah usaha di mana berhasil atau tidaknya usaha manusia itu sendiri ditentukan oleh manusia itu sendiri. Untuk itu, kita telah menyadari suatu proses kehidupan ini Tuhan telah menciptakan di setiap langkah kehidupan di dunia ini. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada sia-sia. Selalu ada hikmahnya di balik peristiwa. Hanya saja kita tidak bisa mengetahui untuk lebih lanjut mempelajari kesadaran untuk dapat memahami arti suatu tuntunan petunjuk Tuhan itu. Disinilah Tuhan sudah memberikan suatu tuntunan, suatu proses kehidupan. Tuhan telah menitipkan, memberikan 3 sarana untuk mencapai tujuan dan untuk mengetahui kebenaran itu sendiri. Tuhan telah memberikan manusia itu 3 sarana, yaitu badan, pikiran, dan jiwa. Badan adalah kendaraan bagi kita untuk mengantarkan jiwa kita ini pada Sang Maha Pencipta. Pikiran adalah sarana untuk menampung pengetahuan kebenaran, pengetahuan tentang kehidupan, pengetahuan tentang ajaran-ajaran suci. Dan jiwa
Jiwa kita ini sudah menampung segala pengalaman rasa, yaitu rasa dualisme kehidupan ini. Disinilah Tuhan memberikan 3 sarana ini, yaitu pengetahuan tentang pikiran kita, untuk mempelajari tentang kehidupan dalam diri kita, untuk mengetahui, dan kita bisa merenungkan diri dan menyadari untuk apa kita hidup ini. Nah, disinilah kita sudah diberikan suatu sarana, yaitu badan ini adalah sebagai kendaraan untuk mencari dan mempelajari tentang kehidupan kita ini. Dari mana kita berasal? Siapa sesungguhnya diri kita ini? Dan setelah itu kita akan kemana? Nah, disinilah kita harus mempelajari kebenaran tujuan hidup kita lahir ke semesta ini. Disinilah Tuhan memberikan badan, jiwa, dan pikiran. Nah, jiwa ini adalah pengetahuan, yaitu tentang pengalaman hidup, tentang pengalaman rasa di dunia ini, rasa dualisme. Inilah ajaran semesta yang harus kita renungi, kita pelajari, dan kita lewati, dan kita laksanakan dalam hidup ini. Di semesta inilah kita diajar. Hidup ini adalah ruang pembelajaran. Hidup di semesta ini diajar kita mencari jalan hidup dari yang tidak ada menjadi ada. Di semesta inilah kita juga diajar proses lahir dan hidup mati itu. Di semesta ini juga diajar kita keseimbangan di antara suka dan duka. Dan di semesta ini juga diajar kita penyatuan bumi dan langit, di antara siang dan malam. Inilah ajaran dari Sang Maha Pencipta tentang kehidupan di semesta ini. Disinilah kita dalam hidup ini diajarkan dualisme kehidupan menjadi satu, untuk menumbuhkan kekuatan dasar kehidupan, untuk mengetahui kebenaran sejati, tujuan daripada kita hidup ini. Disinilah kita harus belajar. Disinilah kita harus merenung bagaimana kita mempelajari hidup ini untuk mengetahui daripada kebenaran itu. Untuk apa kita lahir? Dari mana kita berasal dan antar kemana? Dari teks Saramus Cahyo menyebutkan, sesungguhnya kehidupan manusia ini adalah yang ada di dunia sebagai ahli waris, ahli waris daripada karmanya. Artinya, yaitu dari hasil baik dan buruk perbuatan, pasti ada hikmah dan baba akibatnya. Pada akhirnya kita terikat oleh baik buruknya dari segi perbuatan hidup ini. Pendeknya, terdahululah hidup di dunia ini, yaitu semua dikuasai oleh perbuatan kita sendiri. Kemuliaan, celaan itu, kebahagiaan, kesengsaraan, serta cobaan hidup, semua itu datang dan pergi dalam kehidupan kita di dunia ini. Perilaku kehidupan di masa lampau dilanjutkanlah sekarang dalam hidup ini sebagai macam pahala yang diterima dalam sekarang ini. Nah, segala apapun yang kita tanam mustahillah daripadanya akan berbeda dari apa yang kita tanam itu. Demikian pula lah purwa karma daripada itu yang kita ikuti ini.
Dan sesuatu karma dalam hidup itu pasti akan ada waktu pahala dan karma menguasai diri sendiri. Tidak dapat dielakkan dan dijauhkan apa yang dari hasil karma yang telah kita perbuat dalam kehidupan yang terdahulu dan harus kita jalani dalam kehidupan sekarang ini, dadane. Inilah yang perlu kita pelajari, dadane. Merenungi diri dalam hidup ini. Perlulah banyak pembelajaran. Perlu banyak perenungan diri. Kita meniti ke dalam pada diri kita sendiri. Kita belajar semua. Berpulang pada diri sendiri. Meniti ke dalam tubuh ini. Di dalam tubuh ini ada kitab suci, dadane. Kitab suci tubuh inilah sebagai kitab suci pembelajaran hidup. Kitab yang paling sulit dadane kita baca adalah kitab diri kita sendiri. Kita kerap menilai, membaca orang lain, dan melupakan diri kita sendiri. Melihat noda pakaian orang lain itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri, dadane. Itulah sifat manusia. Itulah watak manusia. Melihat keburukan orang lain lebih mudah daripada menilai keburukan dirinya sendiri. Untuk itu belajarlah. Belajarlah mengendalikan diri. Renungilah. Dan berdamailah dengan hati. Nasihatilah diri sendiri yang disebut dengan dhamma itu. Belajar. Jangan menghina orang. Toh juga kita tidak akan membuat menjadi mulia. Janganlah merendahkan orang lain. Tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dan belajarlah jangan menjelekkan orang. Tidak juga kita menjadi orang baik dan menjadi suatu kebaikan itu. Maka belajarlah berdamai dengan hati. Ketuklah hati dengan kebenaran. Jangan berbuat buruk pada orang lain. Justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Disinilah kita perlu pengetahuan sebagai pembelajaran diri, dadane. Disinilah kita belajar dalam hidup. Mumpung kita diberikan kesempatan dan waktu oleh Sang Maha Pencipta. Belajarlah, renungilah. Karena kita suatu saat akan kembali kepada asalnya. Mumpung diberikan kita waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka belajarlah hari ini, di sini dan sekarang, tentang kebenaran hidup. Agar kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Di dalam teks Sana Muscaya menyebutkan, demikianlah keadaan dari tumimal lahir kita itu. Karena tingkatkanlah kehidupan dirimu oleh dirimu sendiri. Jangan sekali-kali berbuat yang akan menyengsarakan dirimu. Karena hanya dirimu sendirilah teman dirimu.
Dan dirimu sendiri pula yang menjadi musuh dirimu. Nah, disinilah di dalam Saramus Cahyo ini menyebutkan, dari tumimbal lahir itu karena tingkatkanlah kehidupan dirimu oleh dirimu sendiri. Karena kita belajar dan itu tumimbal ini karena reinkarnasi kelahiran kita kembali. Dari kelahiran inilah kita belajar kebaikan, menjalankan karma hidup. Apa yang pernah kita perbuat dahulu, yang kita jalani sekarang ini, yang bisa kita memperbaiki dengan belajar berbuat baik, dengan meningkatkan, yaitu perbaikan hidup ini dengan jalan berbuat baik, mencari kebenaran hidup. Disinilah perlu disebut di Saramus Cahyo itu, tingkatlah kehidupan dirimu oleh dirimu sendiri dengan belajar itu. Nah, jangan sekali berbuat yang akan menyengsarakan dirimu. Disinilah kita perlu belajar kebenaran, belajar dharma, belajar ajaran-ajaran suci, belajar pengendalian diri. Disinilah perbuatan kita itu biar tidak sampai menyengsarakan dirimu sendiri dengan belajar kebenaran. Nah, ada lagi, karena hanya dirimu sendirilah teman dirimu. Dan disinilah tidak ada teman yang menemani dalam hidup kita nanti apabila kita akan menemui suatu kematian. Tidak ada, hanya dirimu sendiri adalah teman dirimu. Kecuali hanya karma baik dan buruknya. Itulah teman kamu dalam perjalanan kematianmu itu. Itulah isi daripada teks Saramus Cahyo itu. Dan ada lagi satu, yaitu dirimu sendiri pula yang menjadi musuhmu dalam dirimu. Disinilah dari diri sendiri, yaitu disebut dengan sadriku itu. Nah, musuh di dalam yang perlu dikendalikan. Moho, labo, krodo, mado, marto, macaryo. Sifat-sifat itulah yang perlu kita kendalikan. Yang perlu kita kendalikan, dan semua yang kita laksanakan itu berdasarkan suatu kesadaran, berdasarkan suatu kebenaran hidup. Semua dari diri. Yang penyebab utama adalah pikiran kita. Pikiran kita lah sebagai budak yang menjadi suatu proses kehidupan yang membuat kita kesalahan apabila tidak terkendali. Nah, apabila pikiran itu bisa dikendalikan oleh kesadaran, itulah guru yang utama, yang memberikan tuntunan, yang memberikan jalan kebenaran. Apabila tumbuh pikiran itu dikendalikan oleh kesadaran untuk mempelajari arti hidup. Disinilah kita perlu belajar arti hidup, belajar kehidupan dan belajar arti hidup. Hidupnya harus merenung. Dalam hal bekal manusia itu ada 7. Dan proses dalam itu ada di jalan hidup ini. Ada manusia itu mempunyai tuntunan 4 bekal yang pasti. Suka, duka, sakit, dan mati. Inilah suatu hidup yang harus kita pelajari. Hidup ini adalah tidak kekal adanya. Nyawa ini dalam tubuh ini hanya sebagai pinjaman. Suatu saat akan diminta, suatu saat akan hilang. Harta yang kita punya dalam hidup ini hanyalah suatu titipan. Untuk itu janganlah kamu menjadi sombong baru kamu mampu. Belajarlah berbakti. Kalau Tuhan berkehendak, Dia bisa mengambilnya
apa saja dan kapan saja. Untuk itu belajarlah bersyukur sama Tuhan apa yang kita terima sebagai titipan dan pinjaman ini. Di semesta inilah Tuhan sudah memberikan ruang pembelajaran hidup untuk kita bisa berbagi. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, mengajarkan kita. Kesalahan itu menjadi suatu kebenaran hidup. Apabila kita melakukan suatu tindakan kesalahan, lakukanlah, perbaikilah yang mampu kamu perbaiki. Yang bisa kamu rubahlah kamu yang bisa kamu rubah. Inilah pembelajaran, cara belajar berserah diri pada Maha Pencipta. Belajarlah hidupmu. Belajarlah merenungi diri. Renungilah kehidupan itu. Belajar pada diri sendiri. Jangan menjadi pelangi pada orang yang buta warna itu dan coba idarnya renungkan. Jangan kita menjadi pahlawan. Jangan kita menjadi pelangi di hadapan orang yang sudah buta warna. Itu akan tidak berguna. Itu akan membuat kita sia-sia itu dan inilah suatu pembelajaran hidup. Hidup ini adalah sementara. Dan harus merenungi. Sementara. Ingatlah, kita semua hanya ada di dunia ini. Di semesta ini adalah tamu di atas tanah ini. Di suatu saat, kita akan tinggalkan semua yang ada ini. Untuk itu, janganlah kamu bersedih atas urusan dunia ini. Berjuanglah dan iringi doa. Apa yang kamu dapati, syukurlah. Belajarlah dalam hidup ini seperti air putih hidupnya. Memang air putih itu tidak kelihatan mewah, tapi sangat berarti bagi semua orang. Jadilah pembelajaran berharga di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Inilah sebagai pembelajaran hidup. Dari hal yang baik, belajar kita bersyukur. Belajar dari perbuatan buruk. Dari pengalaman buruk yang kita hadapi, kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan yang lebih sabar. Hadapilah kehidupan ini dengan perjuangan hidup. Tapi jangan lupa, iringilah semua itu dengan doa. Disinilah kita bisa belajar merenungi diri, menyadari diri. Apa tujuan kita hidup ini? Apa yang kita cari di semesta ini? Belajarlah merenung diri. Belajarlah meniti ke dalam.
Apa yang membuat kita bahagia dalam diri ini? Renungilah. Semua akan silih berganti. Datangnya senang, tangis, semua akan seimbang. Seperti siang dan malam ini. Semua akan berubah hidupnya. Akan tetap akan menjadi proses kehidupan untuk menjadi suatu pembelajaran hidup. Kita harus berusaha dalam hidup ini. Kita harus berjuang dalam hidup ini dan harus bekerja. Tapi setelah kita dapati, kita belajar bersyukur. Kita belajar menasihati diri sendiri yang tidak menumbuhkan kesombongan, menumbuhkan keegoan, karena semua ini adalah titipan. Nasa punika dumun semetodik yang sarang sami. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kirang langkung ini kali atur penjelasan titiang niki. Titiang unsur gang reno sinampuro. Luwe nanti tiang sarang. Mangke titiang sinep antuk pramo santi. Om santi, santi, santi.